Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Apa kabar? Semoga sabda Tuhan pagi ini akan mendapati umat-umat Tuhan dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu setia untuk menjagai kami, menemani kami dengan malaikat Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi ini, tanggal 7 Januari 2026 adalah Seorang Pelaku Firman. Terdapat dalam buku Mazmur 119 ayat 105 menjadi ayat intinya berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai seorang intelektual dengan pandangan deisme, ia banyak membaca, tetapi setelah pertobatannya menjadi Kristen pada tahun 1816, Miller menjadi seorang yang pada dasarnya hanya memiliki satu buku, Alkitab. Beberapa tahun kemudian ia menulis kepada seorang pendeta muda sebagai temannya bahwa Anda harus mengkhotbahkan Alkitab. Anda harus membuktikan segala sesuatu dengan Alkitab. Anda harus berbicara tentang Alkitab. Anda harus menasihati menggunakan Alkitab. Anda harus berdoa dengan Alkitab dan mencintai Alkitab dan berusaha maksimal untuk membuat orang lain juga mencintai Alkitab. Pada kesempatan lain, ia menyatakan bahwa Alkitab adalah harta karun yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Alkitab tidak hanya mendatangkan kedamaian dan harapan yang kuat di masa depan, tetapi juga menopang pikiran dan memberi kita senjata yang ampuh untuk menghancurkan ketidaksetiaan. Lebih dari itu, Alkitab memberitahu kita tentang peristiwa-peristiwa di masa depan dan menunjukkan persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Ia ingin agar para pendeta muda mempelajari Alkitab secara intensif dan bukannya membiarkan mereka diindoktrinasi dalam beberapa keyakinan sektarian. Saya akan membuat mereka mempelajari Alkitab sendiri. Tetapi jika mereka mengabaikannya, maka saya akan mencap mereka dengan pikiran lain, menulis kata-kata fanatik di dahi mereka, dan mengirim mereka sebagai budak di luar sana. Miller tidak hanya mengarahkan orang lain kepada Alkitab, tetapi ia juga mempraktikkan apa yang ia khotbahkan. Pendalaman akan Alkitab yang dilakukannya secara ekstensiflah yang membawanya pada kesimpulan yang cukup mengejutkan ini. Pendekatannya adalah secara menyeluruh dengan metode-metode praktis. Mengenai pendalaman Alkitab di awal, ia berkomentar bahwa ia memulai dengan kitab Kejadian dan membaca setiap ayat, tidak lebih cepat dari pengungkapan makna dari setiap bagian ayat-ayat itu, sehingga saya terbebas dari masa lalu berkenaan dengan mistikisme atau kontradiksi apapun. Setiap kali saya menemukan sesuatu yang tidak jelas, ia mengatakan, praktik saya adalah membandingkannya dengan semua bagian tambahan, dan dengan bantuan kru
dan atau concordance, saya memeriksa semua ayat Alkitab yang di dalamnya ditemukan kata-kata menonjol yang terkandung dalam bagian yang tidak jelas itu. Kemudian dengan menghubungkan setiap arti kata yang tepat dengan pokok bahasan di ayat tersebut, yang membuat pandangan saya tentang hal itu selaras dengan setiap bagian tambahan dalam Alkitab, maka hal itu bukan lagi menjadi satu kesulitan. Pendalaman Alkitab cara Miller tidak hanya intensif, tetapi juga ekstensif. Waktu yang dihabiskannya untuk mempelajari Alkitab pertama kali adalah sekitar 2 tahun, yang dapat dikatakan sebagai waktu belajar penuh. Pada saat itu, ia benar-benar yakin bahwa Alkitab adalah menafsirkan dirinya sendiri, bahwa Alkitab adalah sistem kebenaran yang diwahyukan, yang diberikan dengan sangat jelas dan sederhana, sehingga orang yang tersesat, meskipun bodoh, tidak akan salah mempelajarinya. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Dia terus menuntun kita dalam firman-Nya. Demikianlah sabda Tuhan pagi hari ini. Semoga memberikan penyegaran rohani untuk memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan oleh karena sabdamu pagi hari ini mengenai hamba Tuhan Miller, mengajarkan kami untuk selalu setia akan belajar firman Tuhan dan mengkhotbahkannya dan juga menghidupkannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Oh Tuhan Yesus, berkati kami, kuatkan kami, agar kami bisa setia sampai selama-lamanya. Ketika Engkau datang, kami didapati dan keluarga kami adalah orang-orang yang setia untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.